Saudara, hari ini kita secara khusus akan membahas tentang doktrin Tritunggal di dalam sejarah dan bagaimana doktrin Tritunggal itu dipertahankan daripada ajaran sesat atau aliran sesat. Tadi firman Tuhan sudah dibacakan di dalam 1 Petrus 1 ayat 1 sampai 2 ya. Saya mungkin akan membaca lagi. Dari Petrus, Rasul Yesus Kristus, kepada orang-orang pendatang yang tersebar di Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia Kecil, dan Bitinia, yaitu orang-orang yang dipilih sesuai dengan rencana Allah Bapa. Ya, di situ ada nama Allah Bapa ya. Dan yang dikuduskan oleh Roh, ada Roh di sana, yaitu Roh Kudus, supaya taat kepada Yesus Kristus, ada nama Yesus Kristus di sana, dan menerima percikan darahnya. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera makin melimpah atas kamu. Jadi lengkap di sana ya. Petrus ya, yang dikatakan sebagai nelayan ya, yang dikatakan sebagai orang tidak berpendidikan ya, hanya nelayan saja. Lalu kemudian itu mengikut Tuhan Yesus, menjadi murid Kristus dan menjadi rasul ya. Sering orang itu memikirkan Petrus itu tidak berpendidikan ya. Tapi kalau membahas tentang Paulus dianggap sarjana, dianggap orang yang sangat berpendidikan dan lain sebagainya. Tetapi ini keliru. Walaupun Petrus adalah seorang nelayan, tapi Petrus sangat-sangat memahami apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus, sangat-sangat memahami doktrin Kristen yang fundamental, terutama doktrin tentang Allah Tritunggal ini. Ada Bapa di sana, lalu ada Roh Kudus, ada Yesus Kristus. Susunannya agak diubah ya. Tapi ini sebetulnya bukan sengaja diubah, karena memang yang membawa kita kepada Kristus adalah Roh Kudus ya. Allah Bapa memilih kita sebelum dunia dijadikan. Sudah ditetapkan siapa yang akan selamat, siapa yang tidak selamat. Ini ciri khas teologi reform ya. Mana kaum pilihan, mana kaum reprobat yang ditolak ya. Saudara mendengar ini jangan pikir, wah jangan-jangan saya ditolak. Salah. Kalau engkau bisa percaya, itu artinya bukti bahwa kamu tidak ditolak. Orang yang ditolak reprobat itu tidak sadar kalau dia ditolak. Yang dia tahu hanya berbuat dosa, tidak mengenal Allah, memberontak sampai mati, dan mati dalam dosa. Itulah reprobat. Orang yang tidak dipilih ya. Tapi kalau saudara memuji Tuhan, percaya kepada Tuhan Yesus, berdoa kepada Dia, tidak usah berpikir saya ini orang reprobat atau orang pilihan. Salah. Sama juga orang hidup ya. Kalau Anda khawatir ya, itu artinya hidup ya. Orang mati bisa khawatir enggak? Enggak. Kalau Anda khawatir, aduh, besok saya makan apa ya? Kiriman orang tua saya belum datang ini. Makan apa ini gitu ya? Khawatir. Ini membuktikan masih hidup. Buktinya khawatir, buktinya masih berpikir kan? Tapi kalau sudah mati, tidak ada khawatir lagi. Mati sudah tidak berpikir, tidak khawatir kan? Nah sama juga, ini ilustrasi yang saya kira sangat pas ya. Kalau saudara khawatir saya ini orang pilihan atau bukan ya? Itu artinya saudara orang hidup. Kalau orang reprobat yang tidak hidup, yang belum diselamatkan, dia tidak khawatir apa-apa. Dia tidak mikir apa-apa ya. Jadi ini bukan urusan kita ya, urusan memilih dan menolak itu urusan Tuhan. Banyak orang reform ini terlalu banyak bicara tentang ini, sibuk debat ini saja sampai lupa banyak hal yang lebih penting. Ya, saya tidak mau jadi orang reform yang seperti itu. Sibuk setiap hari bicara predestinasi. Itu urusan Tuhan. Kenapa ribut terus? Paham ya? Tapi kalau ada yang ajak debat tentang predestinasi, baru saya mau debat ya. Tapi kalau setiap saat bicara predestinasi saja, kita diperintahkan memberitakan Injil. Menjadi garam dan terang. Ya, banyak hal yang harus dikerjakan. Kalau orang reform hanya sibuk bicara predestinasi, ini membuktikan imannya tidak sehat. Ya, banyak orang reform tidak sehat imannya. Ya, yang dia fokus hanya predestinasi. Saya paling jengkel ya. Orang kalau tanya sama saya itu mesti kontak, mesti tanya mengenai predestinasi, pemilihan apa segala macam. Seakan-akan di otaknya itu hanya ada itu. Ini bahaya sekali saudara, sangat-sangat berbahaya. Ya, tapi jelas di sini Petrus ya yang dianggap hanya nelayan saja. Dia mengajarkan doktrin Tritunggal di sana, ya. Dia menyebut Bapa, menyebut
menyebut Roh Kudus, menyebut Yesus Kristus yaitu anak Sang Logos, sekaligus dia berbicara tentang pemilihan, doktrin predestinasi. Jadi jangan bilang Petrus hanya nelayan saja, orang bodoh saja, tidak. Hanya Paulus yang pintar, tidak. Justru di dalam 2 ayat ini, beberapa doktrin penting itu dinyatakan oleh Petrus dengan begitu presisi, begitu tepat, ya. Nah, mari kita melihat sekarang, ya. Berdasarkan apa yang dikatakan Petrus di sana, ada Bapa, kemudian Roh Kudus. Kenapa Roh Kudus dulu? Karena memang yang menarik kita kepada Bapa, yang menarik kita untuk percaya kepada Kristus adalah Roh Kudus. Sebelum saudara menjadi orang percaya, Roh Kudus terlebih dahulu bekerja dalam hati kita, dalam jiwa kita, ya, memberikan hidup baru, ya, memberikan kelahiran baru, ya, memperdengarkan firman, ya, lalu kemudian iman timbul dari pendengaran akan firman Kristus, ya. Jadi oleh karena pekerjaan Roh Kudus inilah yang menarik kita kepada Kristus, ya. Maka di sini Petrus bukan sedang melawan urut-urutan atau logical order daripada Tritunggal, ya, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Lalu Petrus main tabrak saja Bapa, Roh Kudus, Anak. Bukan itu maksudnya. Tetapi memang Roh Kudus disebut lebih dahulu karena apa? Yang menyebabkan kita datang kepada Yesus adalah Roh Kudus. Dari Yesus ditarik kepada Bapa. Itu urutannya. Kalau keselamatan datang dari Bapa, melalui Yesus dikerjakan oleh Roh Kudus. Kalau dari Bapa, urutannya Bapa, Yesus yang berkorban untuk kita, lalu Roh Kudus yang mengaplikasikan. Tapi kalau dari pihak kita, Roh Kudus dulu kerja, lalu dibawa kepada Yesus, lalu dibawa kepada Bapa. Ya, seperti itu, ya. Ini pengajaran yang sangat indah sekali mengenai pekerjaan Tritunggal, Allah Tritunggal di dalam karya keselamatan. Ini biasa disebut sebagai dengan istilah Tritunggal ekonomis, ya. Tritunggal dalam kaitannya dengan karyanya di luar dirinya. Ini ada banyak istilah-istilah, mungkin saudara pikir-pikirin ekonomis, Tritunggal ekonomis, maksudnya ini ekonomi, masalah uang, masalah inflasi atau apa ini gitu, bukan, ya. Tritunggal ekonomis maksudnya itu Allah Tritunggal dalam kaitannya dengan karyanya di luar dirinya. Misalnya penciptaan, providensi atau pemeliharaan atas alam semesta, keselamatan, ya, atau penebusan. Dalam kaitan dengan semua itu disebut sebagai Tritunggal ekonomis. Dalam pengertian dari Bapa dulu, baru Anak, baru Roh Kudus. Masing-masing ada perannya sendiri. Kalau dalam keselamatan, Bapa memilih, ya. Yesus datang menggenapi apa yang menjadi rancangan Bapa yang sudah memilih kita untuk diselamatkan. Lalu kemudian Roh Kudus datang untuk mengaplikasikan karya keselamatan itu. Ya, di sini kita memahami apa yang disebut sebagai Tritunggal ekonomis, ya. Tetapi sebelum bicara Tritunggal ekonomis, ada yang disebut Tritunggal ontologis. Nah, kalau ontologis ini Tritunggal di dalam dirinya sendiri. Ya, tidak ada kaitannya dengan karya di luar dirinya. Nah, kalau Tritunggal ontologis ini berarti bagaimana Tritunggal itu di dalam dirinya sendiri. Maka kita selalu berbicara Bapa yang pertama, Bapa memperanakan anak secara kekal. Jadi kalau Bapa memperanakan anak secara kekal, tidak ada yang lebih dahulu, tidak ada yang lebih kemudian. Jangan memikirkan memperanakan itu seperti wanita melahirkan anak. Itu orang-orang Islam itu sering memahami doktrin orang Kristen, Bapa memperanakan anak. Lalu pikir mereka, oh seperti ibu saya melahirkan saya. Wah, kacau ini Kristen. Bagaimana Allah memperanakan Allah? Bagaimana Allah mempunyai anak? Allah tidak beranak, kata mereka. Allah tidak diperanakan dan apa? Allah tidak mempunyai anak, gitu, ya. Iya, karena konsepnya salah. Kita tidak berkata Bapa memperanakan anak seperti seorang ibu melahirkan anak. Itu kacau sekali. Allah bukan manusia, manusia bukan Allah. Apa maksudnya Bapa memperanakan anak? Itu merujuk kepada satu fakta bahwa Logos atau sang anak itu mempunyai asal dari Bapa. Bapa yang pertama, baru kemudian anak, baru kemudian Roh Kudus. Tetapi disebut berasal berarti
Logos lebih kemudian berarti sebelum dia diperanakan Bapa, dia tidak ada. Bukan. Karena istilah memperanakan itu dalam konteks kekekalan. Jadi diperanakan secara kekal berarti apa? Bapa selalu ada secara kekal, anak selalu ada secara kekal. Bapa memperanakan anak secara kekal. Dalam pengertian bahwa memang Bapa yang pertama, baru kemudian anak, baru kemudian Roh Kudus. Kalau Roh Kudus dikatakan Roh Kudus keluar dari Bapa dan dari anak. Ya, begitu ya saudara ya. Tapi serba salah kalau memikirkan Allah itu dari sudut pandang domain manusia atau realmnya manusia, serba salah. Ya, kacau semua ya. Bapa memperanakan anak. Seperti papa saya punya anak. Sebelum papa saya punya anak, dia berarti belum jadi bapa. Anak belum ada berarti. Berarti Yesus punya awal mula. Sebelum dia diperanakan oleh Bapa, Yesus belum ada. Sesudah diperanakan oleh Bapa, baru Yesus ada. Ini sudah pemikirannya kacau sekali. Ini mencampur adukan yang tidak terbatas dengan yang terbatas. Mencampur adukan yang kekal dengan yang temporer, yang tidak kekal. Ini kekacauan bidat-bidat yang kita akan bahas nanti. Nah, ini juga kesalahan pemikiran orang Islam terhadap iman Kristen. Ya, saudara, saya lanjut ya sekarang. Jadi Petrus di sini merumuskan dengan sangat baik ya. Ada Bapa, disebut Roh Kudus, ada Kristus, dan kalau saudara memperhatikan setiap minggu saya memberikan doa berkat ya. Ya, ada orang Kristen tidak memperhatikan segala sesuatu yang berlangsung dalam liturgi kita kan ya. Yang penting liturgi lewat ya, yang penting pendetanya doa berkat dia nundukkan kepala, atau mungkin ada yang gini ya seolah-olah menerima berkat, atau mungkin ada yang kusuk sekali, pendetaku kasih berkat sekarang, Tuhan berkati aku gitu ya. Tapi tidak pernah memikirkan rumusan berkat yang selalu diberikan setiap minggu. Itu dikutip dari Bilangan pasal yang ke-6 saudara ya, ayat 24 sampai 26. Di sana dikatakan Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. 3 kali di sana. 3 kali Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Ini pertama. Kedua, Tuhan menyinari engkau dan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. 2. Ketiga, Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Ini merepresentasikan ketigaan pribadi dari Allah Tritunggal. Berkat dan perlindungan selalu berasal dari Allah Bapa. Berkat dan pemeliharaan, perlindungan. Lalu itu yang pertama ya, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Yang kedua, Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya. Siapakah terang itu? Siapakah cahaya itu? Yang memberikan cahaya kepada kita. Sang Logos itu. Sang Firman. Itulah Yesus Kristus. Jadi kalau berbicara tentang kebenaran, terang Allah ya, itulah Yesus Kristus. Maka dikatakan Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Memang Yesus yang menebus kita. Kasih karunia datang dari penebusan Kristus. Ya, jadi kalau memikirkan bijaksana Allah, terang Allah, hikmat Allah yang memberi terang kepada dunia yang berdosa dan gelap ini, yang memberi kasih karunia, itulah Yesus Kristus, Sang Logos. Lalu yang ketiga, Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Menghadapkan wajahnya kepadamu. Ya, bukan sekedar menghadapkan wajahnya kepadamu, tapi dia hadir bersamamu. Itulah Allah Roh Kudus ya, dan memberi engkau damai sejahtera. Kalau seseorang dihundi oleh Roh Kudus, ciri khasnya salah satunya ada buah roh. Salah satu buah roh apa? Damai sejahtera. Ada sukacita, ada damai sejahtera, ada ketenangan, ya seperti itu saudara. Jadi ini merepresentasikan ketigaan pribadi Allah Tritunggal. Sumber berkat, sumber pemeliharaan, sumber segala sesuatu itu adalah Allah Bapa. Lalu bijaksana, terang, cahaya, hikmat, kasih karunia, itu Logos, yaitu Yesus Kristus. Lalu sumber damai sejahtera, sukacita dan kuasa kita sebagai orang Kristen adalah Allah Roh Kudus.
Saudara kalau memahami pengajaran yang indah ini, lalu kemudian dibuang, ini bagi saya, maaf ini saya kadang-kadang kasar kalau ngomong ya, ini ketololan yang betul-betul tolol. Ya, betul. Dan tidak usah takut ya, kadang-kadang kita menggunakan kata-kata keras karena Paulus pun berkata kepada orang Galatia, hai orang Galatia yang bodoh. Karena orang Galatia ini diajari Injil kasih karunia, tapi datang pengajar-pengajar palsu berkata kepada mereka, tidak cukup kamu percaya Yesus. Perlu lakukan hukum Taurat, perlu disunat kamu supaya selamat. Jadi percaya Yesus plus sunat plus hukum Taurat. Paulus marah kepada mereka. Hai orang-orang Galatia yang bodoh, siapa yang memesona kamu? Ya, dia itu ada di dalam kitab Galatia ya, saudara ya. Jadi saudara, dari teks ini tadi Petrus meringkaskan dengan sangat-sangat indah doktrin tentang Allah Tritunggal dan juga tentang pemilihan ya. Begitu indah ya. Juga tentang kasih karunia ya. Dan kita tidak akan mendalami atau mengeksegesis ayat ini saudara, karena kita hari ini fokus berbicara tentang bagaimana doktrin Tritunggal itu dalam sejarah dan bagaimana ajaran atau aliran sesat itu muncul. Jadi itu dasar Alkitabnya tadi saudara. Mari kita masuk sekarang. Istilah Tritunggal itu pertama kali diucapkan atau dipakai oleh seorang bapak gereja yang namanya Tertullianus. Tertullianus ya. Itu ada istilah yang sangat terkenal sekali ya, una substantia tres personae, itu yang dia pakai. Jadi satu substansi, 3 person atau 3 pribadi. Ya, dalam pengertian kita sekarang 3 oknum atau 3 pribadi. Ya, kalau dalam bahasa Yunani ada 3 hipostasis. Hipostasis ya, atau kalau dalam bahasa Latin personae. Ya, una substantia itu bahasa Latin ya. Nah, saudara-saudara, Tertullianus ketika menggunakan istilah Tritunggal atau dalam bahasa Latin itu Trinitas ya. Trinitas atau dalam bahasa Inggris Trinity ya, dengan pengertian tadi una substantia tres personae ya. Satu substansi atau hakikat dengan 3 pribadi yang berbeda. Itu sedang menjelaskan bahwa Allah yang diajarkan Alkitab itu adalah Allah yang satu. Bukan ada 3 Allah, bukan ada 2 Allah, bukan ada banyak Allah. Allah yang dipercaya orang Kristen, Allah yang diajarkan Alkitab hanya ada 1 Allah. Tetapi dalam 1 Allah yang satu-satunya itu ada 3 pribadi yang berbeda. Yang bisa dibedakan dengan jelas, tapi nggak bisa dicerai, nggak bisa dipisah, juga nggak bisa dicampur aduk. Ya, nah pada zaman itu muncul aliran sesat. Ya, aliran sesat yang pertama itu dari seseorang yang bernama Praxeas. Ya, Praxeas ini mengajarkan begini. Bapa, ini sederhananya ya. Kalau saya terlalu rumit nanti menggunakan istilah saudara juga sulit untuk paham ya. Allah Bapa itu itulah Yesus. Yesus itulah Allah Bapa. Ya, begitu ya. Jadi Allah Bapa, Yesus, ya Roh Kudus. Itu merujuk kepada pribadi yang sama. Begitu. Itu ajaran dari Praxeas. Jadi bagi dia kalau Allah itu Esa atau satu Allah, maka jangan bilang Bapa berbeda dari Yesus. Ada 2 Allah kalau begitu. Bapa, Yesus, Roh Kudus berbeda. Ada 3 Allah kalau gitu. Oh, ini salah kata Praxeas. Kalau hanya ada 1 Allah, maka kita harus percaya Bapa adalah Yesus. Yesus adalah Bapa. Ya. Roh Kudus adalah Bapa, adalah Yesus, sama. Nah, ajaran sesat semacam ini di gereja-gereja sekarang ini banyak ya. Saya tidak yakin kalau orang-orang reform pun semua itu betul-betul terdidik dalam doktrin Tritunggal. Ya, saya bahkan juga nggak menjamin kalau orang-orang jemaat GGRI di seluruh Indonesia ini mereka mempunyai pemahaman yang benar tentang doktrin Tritunggal. Ya, saudara gampang menemukan di luar sana. Ketika orang berkata, Bapa, engkaulah Yesus, Yesuslah Bapakku. Tapi ini lahir dari kekacauan ajaran. Yesus bukan Bapa, Bapa bukan Yesus. Bapa bukan Roh Kudus bukan Bapa. Ketiganya ini berbeda dalam personnya, dalam pribadinya.
Dan ajaran sesat ini diajarkan oleh Praxeas, maka Tertullianus yang tadi pertama kali menggunakan istilah Trinitas atau Tritunggal, itu menulis satu tulisan yang judulnya Against Praxeas, melawan Praxeas. Karena ajaran Praxeas ini adalah ajaran sesat, dan bagi Tertullianus, kalau mengikuti ajaran Praxeas, tidak mungkin selamat. Zaman dulu tegas, saudara, melawan doktrin Tritunggal tidak selamat. Kalau kita sekarang ya biasa. Yang penting Yesus. Yesus kan. Dia bilang Yesus adalah Bapa, Bapa adalah Yesus. Tidak apa-apa itu. Yang penting kan Yesus. Kita orang-orang sekarang terlalu menggampangkan ajaran, terlalu menggampangkan doktrin, maka kacau sekali gereja. Kacau sekali gereja. Setelah menggampangkan ajaran, taunya apa? Haleluya, lompat-lompat. Oh, joget-joget. Ya, geblak-geblak begitu. Ketawa-ketawa. Ya, hihihi, sadalawas, dikira itu hebat sekali. Itu aja pengaruh setanik luar biasa masuk ke dalam gereja. Ya, itu bukan ajaran Alkitab, saudara. Tapi doktrin yang paling fundamental yang zaman dulu itu tegas sekali. Ya, nanti kita akan lihat ya, termasuk Athanasius berkata, melawan doktrin Tritunggal, tidak terima Tritunggal, tidak ada keselamatan. Ya, tidak ada keselamatan, saudara. Nah, saudara, itu Praxeas ya, mengatakan Bapa adalah Yesus, Yesus adalah Bapa, Roh Kudus adalah Bapa, Bapa adalah Yesus begitu. Dan Praxeas ini juga ada seorang lain yang mengajarkan hal yang sama, sebagaimana diajarkan Praxeas, yang namanya Sabellius. Dan nanti Sabellius lebih terkenal sehingga ajaran ini kemudian disebut Sabellian, ya, diambil dari nama Sabellius. Tapi ajarannya sama dengan Praxeas. Ya, ajaran ini biasa disebut modalisme atau monarki modalisme. Ya, jadi hanya ada satu pribadi Allah dengan tiga topeng yang berbeda, tapi merujuk kepada satu pribadi saja. Ya, kadang-kadang penjelasannya dalam Perjanjian Lama namanya Bapa. Waktu inkarnasi namanya Yesus. Nanti setelah naik ke surga, turun lagi namanya Roh Kudus. Jadi Allah yang sama itu Perjanjian Lama namanya Bapa, kemudian datang menjadi Yesus, naik lagi ke surga, turun lagi jadi Roh Kudus. Ini ajaran sesat luar biasa, saudara. Itu ada pendeta kemarin itu yang namanya Yosua Tewu itu mengatakan Yesus adalah Roh Kudus, lalu dilawan sama Ezra Soru. Saya juga lawan dia, beberapa orang lain lawan dia. Lalu dia ngotot mengatakan, salah kalian, apa itu bapak-bapak gereja, apa itu Athanasius, apa itu Agustinus, apa itu semua. Tidak penting semua itu. Tapi dengan demikian dia sangat sombong sekali. Dia menganggap bahwa hanya dia yang bisa baca Alkitab dan bisa tafsir Alkitab. Betul ya? Kalau saudara menghina semua yang di belakang, berarti menganggap hanya dirimu yang bisa baca Alkitab. Mereka dulu nggak dipakai Tuhan. Ini orang paling sombong. Saudara kalau dengar orang yang berkata sekarang, nggak usah banyak dengar orang lain. Sejarah gereja, tokoh-tokoh gereja, nggak penting itu. Ya, nggak usah dengar Calvin atau Luther atau apa, nggak usah. Kamu juga bisa baca Alkitab sendiri dan bisa paham sendiri. Ini pada dasarnya orang yang demikian sudah dipakai setan. Dan sudah sombong luar biasa. Dianggap orang dulu nggak dipakai Tuhan ya, hanya dia yang bisa baca Alkitab dan bisa memahami Alkitab. Ini kacau sekali, saudara. Nah, itu namanya ajaran modalisme ya, atau monarki modalisme ya. Lalu juga ada ajaran sesat berikut yang masih disebut juga monarki, tapi monarki dinamik namanya ya. Kalau monarki dinamik ini, asumsi paling mendasar atau presuposisinya sama dengan modalisme tadi. Artinya hanya ada satu Allah. Nah, kalau hanya ada satu Allah, Bapa adalah Yesus, Yesus adalah Bapa. Bapa adalah Roh Kudus ya. Tapi model yang kedua ini tadi yang namanya monarki dinamis, mempertahankan Allah itu hanya satu pribadi saja dengan cara yang berbeda. Dengan cara memelorotkan Yesus hanya sebagai seseorang manusia sempurna yang diangkat jadi Allah. Ya, seorang manusia sempurna diangkat jadi Allah ya. Istilah diangkat jadi Allah kan umum sekarang, saudara lihat di YouTube ya. Oh, Tuhannya orang Kristen diangkat tahun 325 pada Konsili Nisea katanya. Itu orang Islam itu yang ngomong seperti itu. Kalau Tuhan bisa diangkat itu bukan Tuhan. Ya. Kalau Yesus itu diangkat jadi Tuhan, saya tolak dia. Mana bisa Tuhan diangkat jadi Tuhan?
Babi diangkat manusia bisa enggak? Babi diangkat jadi manusia. Kambing diangkat jadi manusia. Enggak bisa. Jangankan babi lebih rendah daripada manusia derajatnya ya, nilainya lebih tinggi manusia karena dicipta menurut gambar dan rupa Tuhan Allah. Babi aja, babi diangkat jadi kambing, bisa enggak? Babi diangkat jadi kambing atau babi diangkat jadi monyet sehingga babi bisa naik-naik seperti monyet, lompat-lompat di atas pohon. Enggak bisa, saudara. Apalagi ciptaan diangkat jadi Allah. Kalau Yesus hanya ciptaan saja bisa diangkat jadi Allah, itu kacau. Memang kita tidak menyangkal Yesus adalah manusia dalam kemanusiaannya. Tetapi dalam kealahannya dia adalah Allah yang kekal. Tidak perlu diangkat. Allah, ya Allah. Dari kekal sampai kekal tetaplah Allah ya. Jadi banyak istilah yang kacau-kacau saudara ya. Lahir dari pemahaman yang salah. Lalu kemudian dipakai untuk menyerang Kristen ya. Kembali kepada ajaran monarki dinamik tadi ini. Ya. Dikatakan begini, Yesus itu sempurna hidupnya, lalu kemudian diangkat jadi Allah. Ya, bahasa sederhananya begitu. Kapan diangkat? Pada waktu dibaptis oleh Yohanes Pembaptis. Itu pendapat pertama. Pendapat kedua mengatakan pada saat kenaikannya ke sorga. Dia diangkat menjadi Allah. Ya, tokoh yang terkenal ini adalah Theodorus dari Bizantium, lalu ada Paulus dari Samosata ya, yang mengajarkan ini. Ini namanya ajaran adopsionisme. Adopsi. Tahu adopsi ya? Seseorang bukan anak saya, katakanlah ini yang nakal ini ya, bukan anak saya ya. Lalu kemudian saya angkat jadi anak. Itu namanya adopsi ya. Bukan anak saya tapi saya angkat jadi anak. Nanti disidangkan di pengadilan, pengadilan ketok palu. Mulai saat ini anak nakal ini jadi anaknya Muriwali gitu kan. Ya, paham ya? Itu namanya adopsi. Nah, ajaran adopsionisme ini mengatakan Yesus yang sempurna hidupnya tadi itu tidak bercacat. Diadopsi menjadi Allah. Diangkat menjadi Allah. Dijadikan Allah. Yang pertama bilang pada saat pembaptisannya oleh Yohanes Pembaptis. Yang kedua bilang pada saat kenaikannya ke surga. Semua ini adalah ajaran kacau dan ajaran sesat. Dan ajaran adopsionisme ini sekarang secara persis diajarkan oleh orang-orang Unitarian. Saudara kalau lihat-lihat di YouTube ya, itu ada seorang yang mukanya lucu sekali. Ya, mukanya bukan kayak orang Jawa ya. Mukanya kayak orang luar Jawa tapi logatnya Jawa sekali. Namanya Franz Donald. Itu dia terus memaki-maki doktrin Tritunggal. Nah, orang itu Unitarian. Percaya Yesus manusia sempurna. Ya. Model adopsionisme tadi ya. Ya, yang diangkat jadi Allah begitu. Atau lebih cilakannya lagi, Yesus hanya manusia sempurna yang akan menjadi teladan bagi kita semua. Jadi hanya ada satu Allah yaitu Bapa. Jadi di sini mereka mempertahankan keesaan Allah. Allah itu hanya satu. Yesus tidak mungkin Allah. Kalau Yesus juga Allah berarti ada dua Allah dong. Ya, nanti ajaran sesat semacam ini muncul nanti dalam perdebatan berikut ya. Saya akan menjelaskan nanti Arius nanti yang diikuti oleh saksi-saksi Yehova. Jadi sebetulnya begitu banyak ajaran sesat sekarang. Saudara di YouTube tinggal klik itu muncul langsung ajaran sesat itu. Ya, bahaya sekali ya. Bahaya sekali. Jangan semua orang yang dikatakan di YouTube itu dianggap benar semua. Kita harus belajar, saudara. Ya, karena mengenal Yesus dari kesesatan tidak mungkin selamat. Ini prinsip penting sekali. Mengenal Yesus yang diangkat dari kesesatan tidak mungkin selamat. Hanya Yesus yang sejati, yang dari pengajaran Alkitab yang sejati, yang bisa menyelamatkan orang. Ya, banyak Yesus-Yesus palsu ya. Kalau Yesus yang hanya manusia sempurna diangkat jadi Allah, itu Yesus yang benar apa enggak? Saudara percaya Yesus yang seperti itu bisa selamat enggak? Enggak bisa, enggak mungkin selamat saudara. Ya, itu adopsionisme sekarang bisa mempunyai bentuk dalam dunia kita sekarang ini Unitarian, ya yang saya sebut tadi. Kedua, teologi liberal. Sarjana-sarjana liberal itu tidak percaya kalau Yesus adalah Allah. Mereka memang menerima Yesus bermoral sangat baik, tapi dia bukan Allah. Ya, kalau dalam Islam, Yesus hanyalah nabi yang memang baik sekali, tapi dia bukan Allah.
Siapa yang angkat Yesus jadi Allah? Konsili Nisea katanya, tahun 325. Hahaha, Allahnya Kristen diangkat jadi Allah pada tahun 325. Ini lahir dari kesalahpahaman yang luar biasa. Jadi Islam, teologi liberal, Unitarian itu sama pandangannya terhadap Yesus. Hanya manusia saja yang ditinggikan begitu. Paham ya? Ya, tapi bagi kita Kristen, ajaran adopsionisme ini entah bentuk Unitarian atau dalam teologi liberal itu ajaran sesat. Dan di dalam gereja mula-mula sebetulnya sudah ada. Itu gereja jemaat Yerusalem padahal. Setelah para rasul tidak ada, orang-orang Yahudi, Kristen Yahudi di Yerusalem itu mengajarkan ajaran ebionisme. Itu ya adopsionisme seperti ini. Yesus diangkat jadi Allah pada saat dibaptis di sungai Yordan. Jadi kalau saudara lihat istilah ebionisme, itu adalah orang Kristen Yahudi di Yerusalem ya, berpusat di Yerusalem. Orang Kristen Yahudi yang mengajarkan ajaran sesat adopsionisme. Ya, jadi ebionisme, Unitarian, teologi liberal itu sama itu. Yesus hanyalah manusia sempurna diangkat jadi Allah. Paham ya? Ini namanya monarki modalis ya. Monarki dinamik ya, saudara. Nah, itu kesesatan yang awal ya. Lalu di tahun-tahun kemudian, saudara, muncul perdebatan antara seorang uskup, kalau saya tidak salah, dengan seorang presbiter. Ya, kalau uskup lebih tinggi ya, kelihatannya ya, dari seorang presbiter ya. Presbiter itu ya pendatua ya. Nah, uskup ini namanya Alexander. Lalu presbiter itu namanya Arius. Mereka berdebat. Arius berkata, Yesus itu pernah tidak ada. Dia ada setelah diciptakan oleh Bapa. Dia diciptakan sebagai Allah, tapi Allah yang lebih rendah. Jadi natur Yesus atau sifat Yesus lebih rendah dari Allah Bapa. Bapa jelas lebih tinggi, karena yang asli adalah Bapa. Yesus Allah yang diciptakan. Naturnya lebih rendah. Jadi secara natur ya, substansinya, Yesus itu subordinasi kepada Bapa. Karena Bapa lebih tinggi, Yesus lebih rendah. Karena asumsi paling mendasar daripada Arius ini mengatakan, kalau Allah hanya satu, kalau kamu orang Kristen percaya Allah hanya satu, bagaimana mungkin Yesus juga adalah Allah? Ini sama juga, ini pergumulan konyolnya monarki modalis sama monarki dinamik tadi ya. Ya, kalau Bapa itu Allah, berarti hanya dia satu-satunya Allah. Kalau kamu bilang Yesus juga Allah, berarti ada dua Allah di sini. Politeis itu. Ini pemikiran mendasar daripada Arius. Maka dia berkata tidak, Yesus memang Allah, tapi Allah yang dicipta. Ada suatu ketika Yesus belum ada, Logos itu belum ada. Yesus kan itu nama waktu inkarnasi ya. Ya, Logos itu belum ada. Logos itu ada setelah diciptakan oleh Allah Bapa. Jadi naturnya berbeda. Memang Allah, tapi Allah lebih rendah. Dilawan oleh Alexander, saudara. Tapi apa daya, Alexander ini kurang kuat melawan Arius. Ya, mungkin juga sedikit kurang cerdas, ya, kurang kuat karena Arius ini adalah seorang pendebat, ya, seorang polemikus, seorang juga orator, ya, seorang yang sangat pintar sekali berdebat, bersilat lidah, sulit dilawan, saudara. Ini makanya sekarang ini banyak sekali pengajar sesat itu sulit dilawan, saudara. Ya, kadang-kadang orang seperti saya, ya, kalau tidak sabar langsung marah aja. Ya. Tapi memang sebetulnya butuh orang Kristen yang lebih sabar melayani mereka. Karena mereka licik sekali. Apalagi kalau dipakai setan. Tahu mulut setan itu licik ya. Sangat licin, sangat berminyak sekali ya. Sangat enak sekali ngomongnya. Tapi ujungnya itu racun, ular beludak. Saudara, itu setan di Taman Eden. Yang menggunakan ular untuk membujuk Adam dan Hawa. Jadi Arius ini pintar sekali, saudara. Pintar berdebat. Ahli pidato. Alexander nggak mampu, kurang mampu. Akhirnya dia minta bantuan Athanasius. Nah, kalau Athanasius ini petarung dia. Ya, dia pemahamannya sangat beres Athanasius. Athanasius bilang,
Yesus beda dengan Bapa. Tapi Yesus tidak lebih rendah dari Bapa. Diperanakan secara kekal oleh Bapa. Jadi substansi Yesus, natur Yesus sama dengan Bapa. Homoousios itu dalam istilah Yunaninya. Lalu ada perdebatan mulai sekarang, babak baru perdebatan. Setelah Alexander, majulah Athanasius versus Arius. Wah, ini seimbang ini. Ya, seimbang ini. Athanasius petarung itu saudara, orang tahan uji luar biasa. Berkali-kali dia dibuang. Kalau golongan Arius itu menguat, Athanasius dibuang. Kalau golongan Arius itu melemah, Athanasius dipanggil lagi. Ya, itu zaman dulu perjuangan orang seperti itu saudara. Sekarang pendeta susah sedikit saja mengeluh ya. Hamba Tuhan susah sedikit saja melayani sedikit aja udah mengeluh setengah mati. Ini tidak ada ini, tidak ada spirit mirip Kristus. Ya, itu Athanasius penderitaannya membela doktrin Tritunggal ini betul-betul susah setengah mati. Nah, karena perdebatan mereka tambah besar. Masing-masing punya pengikut besar. Arius punya pengikut, Athanasius juga punya pengikut. Akhirnya Kaisar Konstantin, ya, Kaisar Romawi yang sudah Kristen. Ya, tapi pertobatannya pun kita ragukan ya. Karena dia melihat apalah begitu ya. Saya tidak bicara Konstantin hari ini ya. Nah, Konstantin merasa ini kalau orang Kristen ini terus berdebat dan membesar dan terpecah, bisa kacau kekaisaran saya ini. Tidak boleh begitu. Akhirnya dia menginisiasi adakan sidang. Ya, diundanglah pihak Arius, pihak Athanasius, masing-masing ya, uskup, pendukung masing-masing datang, presbiter masing-masing datang. Lalu ada konsili Nicea atau Nikea ya. Konsili Nicea ya pada tahun 325. Mulailah bersidang. Lama sekali sidang itu. Dan yang mereka perdebatkan, apakah Bapa sehakikat dengan Anak Yesus Kristus. Dalam istilah Yunaninya saya sudah sebut tadi, homoousios, sehakikat, sederajat. Atau homoiousios. Homoi itu mirip, similar, tapi tidak sama. Ya, apakah homoousios atau homoiousios? Berdebat. Akhirnya orang-orang bukan Kristen di pasar-pasar tertawakan mereka. Ya, tapi karena mereka tidak ngerti ya, padahal ini perdebatan yang sangat penting sekali. Ya, orang-orang di tempat potong rambut di pasar-pasar tertawa. Orang Kristen kenapa ini ya? Lama sekali mereka berdebat, hanya debatkan satu huruf saja katanya. Yang satu bilang nggak pakai i, yang satu bilang pakai i. Ya, homoousios kan nggak pakai i ya. Homoiousios pakai i. Jadi hanya satu huruf mereka debat ini. Gila orang Kristen ini. Ditertawakan, tapi inilah satu perdebatan sangat penting dalam sejarah untuk menegakkan ajaran yang sejati berdasarkan Alkitab, doktrin Trinitas, untuk membedakannya dari ajaran sesat Arius, Arianisme, ya, yang mengatakan homoiousios, mirip, serupa tapi tidak sama. Ya, karena memang Yesus naturnya diciptakan. Jadi ada masa di mana Yesus belum ada. Itu Arius. Tapi kemudian saudara, akhirnya perdebatan dimenangkan oleh golongan Athanasius. Tentu itu kedaulatan Allah. Tuhan gak mungkin membiarkan ajaran yang Masehi, ya, ajaran yang konservatif, ya, ajaran yang Alkitabiah itu dipermain-mainkan. Ya, seperti sekarang ya, jumlah orang sesat lebih banyak, betul. Jumlah pendeta sesat lebih banyak sekarang, tapi Tuhan tidak membiarkan ajaran yang sejati dipermain-mainkan. Ada banyak singa sekarang, ya, walaupun lebih sedikit ya. Saudara lihat saja di YouTube itu, saya kan paling banyak dikritik orang, tapi lawan saya, walaupun saya sendiri, kamu 1000 orang saya lawan, saya tidak takut ya. Tapi masih banyak teman-teman lain yang juga seperti itu. Jadi Tuhan tidak membiarkan ajarannya yang yang sungguh-sungguh Alkitabiah itu dilawan oleh pengajar-pengajar sesat ya. Lalu kesesatan muncul mengatasi seluruh ajaran yang benar. Ini bahaya sekali ya, sangat berbahaya. Dan di Indonesia kini kita sangat-sangat bersyukur ya, sangat-sangat bersyukur dengan munculnya pendeta Stephen Tong. Ya, saya tidak bisa membayangkan
kalau pendeta Stephen Tong tidak ada. Ya, lalu kemudian teriak-teriak, ini sesat, ini sesat, ini sesat. Ya, mungkin GGRI hanya terkurung seperti dulu ya, terkurung di satu sudut. Itu teriak-teriak di gereja sendiri. Betul ya? Betul ya? Mungkin juga gereja reform yang lain nih seperti GGRI kan masih banyak juga kan. Ya, mungkin tersudut saja mungkin. Teriak-teriak tapi hanya di forum sendiri. Ya, tapi ada seorang yang berani sekali, lalu sekarang muncul banyak orang. Ya, itu satu pengharapan ya saudara. Satu pengharapan yang sangat-sangat luar biasa yang dikerjakan oleh Tuhan. Dan mirip ini tadi. Saya tidak katakan sama kan konteksnya beda ya, tapi mirip. Ketika Arius dan pengikutnya itu mulai merongrong ajaran sejati, Tuhan bangkitkan Athanasius, lalu ada sidang yang diinisiasi oleh Konstantin, lalu ada dalam sidang itu, dalam konsili itu, golongan Trinitarian yang mengatakan Yesus dan Bapa sehakikat, satu hakikat, dan pada akhirnya nanti juga Roh Kudus dikatakan sehakikat dengan Bapa dan Anak. Ya, golongan Arius kalah. Dan akhirnya saudara, rumusan konsili Nisea tahun 325 kemudian juga ditambahkan terutama tentang Roh Kudus dalam konsili Konstantinopel gitu ya, pada tahun 381. Sehingga umum disebut konsili Nisea itu disebut konsili Nisea Konstantinopel. Kalau dalam buku gereja kita itu jelas itu konsili Nisea Konstantinopel, tapi hanya ditulis konsili Nisea di sana. Nah, dalam konsili Nisea 325 Roh Kudus tidak terlalu banyak dibicarakan. Dalam konsili Konstantinopel nanti 381 Roh Kudus dibicarakan di sana bahwa sehakikat dengan Bapa dan Anak. Keluar dari Bapa. Ya, lalu kemudian nanti saya akan bahas juga nanti dikatakan keluar dari Bapa dan Anak. Nah, kesimpulan saya di bagian ini saudara apa? Ya. Kesimpulannya apa? Bahwa Tuhan bekerja dalam sejarah gereja untuk mempertahankan ajaran yang sejati. Bayangkan kalau golongan Arius yang menang. Lalu Yesus yang kita kenal sekarang ini berdasarkan apa yang diwariskan Arius, Yesus yang diciptakan, Anda bisa selamat? Yesus ciptaan, hanya ciptaan, Allah ciptaan, Allah lebih kecil. Anda bisa selamat, saudara bisa selamat? Tidak mungkin selamat, tidak mungkin selamat. Golongan Arius tidak mungkin selamat. Nah, secara persis ajaran Arius ini sekarang diajarkan oleh yang namanya saksi Yehova. Ini bidat yang sangat berbahaya ini. Saudara tidak sadar. Tok, 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 tok. Ya, lalu kita buka pintu. Lalu mereka mulut begitu manis ya, shalom atau apa gitu ya. Lalu memperkenalkan diri orang Kristen. Kami pencinta atau murid-murid pemahaman Alkitab, ingin berdiskusi dengan Bapak, dengan Ibu. Ya, kita kan tidak mengenal ya, terima. Lalu mulai diskusi Alkitab. Lalu mereka terlihat hafal ayat Alkitab begitu banyak. Mereka bisa kutip lebih bebas daripada orang reform yang malas baca Alkitab. Ya, mereka lebih hafal Alkitab. Lalu perlahan-lahan tanya jawab. Lama-lama mereka mulai perlahan-lahan memiringkan iman kita. Supaya kita yakin bahwa Yesus itu Allah yang diciptakan. Allah yang lebih rendah. Itu adalah titisan daripada penghulu malaikat Mikael. Itu ajaran saksi-saksi Yehova. Ya, Mikael itulah Yesus. Diciptakan sebelum dunia diciptakan. Itu adalah ciptaan mula-mula, ciptaan pertama. Ini mirip dengan ajaran Arius tadi. Ya, tapi saksi-saksi Yehova ini adalah ajaran sesat luar biasa. Ya. Jadi, saudara lihat ya, apa yang dulu sesat muncul lagi sekarang. Jadi ajaran-ajaran sesat itu tidak ada yang baru sebetulnya. Saya sedikit membahas apa yang diajarkan Erastus Sabdono. Dia mengajarkan Bapa Allah mayor, Yesus Allah minor. Ini Erastus Sabdono pendeta besar sekali di Indonesia. Ya, Bapa Allah mayor, berarti lebih besar dong ya. Yesus Allah minor. Ya, ini bukan ajaran Alkitab. Ya, bukan ajaran Alkitab itu. Ya, kalau Bapa Allah mayor, berarti Bapa lebih besar, Yesus lebih kecil. Kita tidak percaya Yesus yang lebih kecil dari Allah Bapa. Kita percaya Yesus yang sederajat, setara, homoousios, hakikatnya dengan Bapa. Bahkan dalam pengertian yang sangat ketat,
hakikat Bapa, substansi Bapa itu juga hakikat Yesus, itu juga substansi Yesus. Itu juga hakikat Roh Kudus, itu juga substansi Roh Kudus. Jadi saudara, semua kesesatan-kesesatan zaman ini sebetulnya tidak ada yang baru, hanya pengulangan saja ajaran-ajaran sesat yang dulu, yang lama-lama itu. Ya. Nah, sejak Nisea Konstantinopel, doktrin Tritunggal gak bisa digeser lagi. Itu tetap kita terima sampai sekarang. Ya, anak diperanakan secara kekal oleh Bapa, sehakikat. Roh Kudus keluar dari Bapa. Lalu kemudian juga nanti berdasarkan penelitian Alkitab yang sungguh-sungguh dalam Sinode Toledo itu pada tahun 500-an dikatakan Roh Kudus keluar dari Bapa dan Anak. Bukan hanya dari Bapa saja tapi juga dari Anak. Itu untuk merujuk bahwa Roh Kudus selalu yang ketiga. Bapa selalu yang pertama, Anak yaitu Yesus Kristus yang kedua, Roh Kudus yang ketiga, ya. Ya, tidak ada perubahan apapun lagi. Cuma ada perbedaan sedikit. Ini yang saya jelaskan di bagian terakhir, saudara. Perbedaannya antara timur dan barat. Kalau barat, kalau saya sebut barat itu Katolik Roma, termasuk kita Protestan sekarang. Itu doktrin Tritunggalnya sama saja, itu tidak berbeda, ya. Jadi jangan bilang reformasi Protestan itu memberontak kepada Roma Katolik, jadi ajarannya sama sekali lain. Tidak ada itu. Yang lain sama sekali itu cuma ajaran keselamatan. Reform berkata, keselamatan hanya melalui iman. Pembenaran hanya melalui iman, bukan perbuatan baik. Kalau Roma Katolik, melalui iman juga kamu harus kelakuannya beres. Baru bisa selamat. Ya, itu bedanya. Itu yang reformator protes. Tapi kalau doktrin Tritunggal, dua natur Kristus itu sama. Ya, kita berdiri sama-sama dengan Katolik Roma, sama itu. Maka kita disebut Tritunggal Barat. Ya. Lalu ada Tritunggal versi timur, gereja ortodoks. Ya, timur Yunani, Rusia, Mesir. Ya. Nah, Tritunggal timur ini ada dua perbedaan dengan yang barat. Tapi tetap saja bukan perbedaan yang menyesatkan, ya. Artinya timur sesat atau barat sesat, ya, enggak, ya. Kalau timur berkata Roh Kudus hanya keluar dari Bapa saja, tidak dari Anak. Tapi kalau barat, ya, yang kemudian nanti dirumuskan yang saya katakan tadi dalam Sinode Toledo, itu pada tahun tepatnya itu 589, dikatakan Roh Kudus keluar dari Bapa dan Anak. Kalau saudara membaca Injil Yohanes, ya, jelas di sana Roh Kudus datang dari Bapa dan juga dari Anak. Ya, itu jelas itu. Saudara teliti Injil Yohanes. Nah, berdasarkan itu, maka barat mengatakan Roh Kudus keluar dari Bapa dan Anak. Bukan dilahirkan, ya, bukan diperanakan. Kalau diperanakan itu unik punya logos itu atau Yesus diperanakan secara kekal. Ya, karena dalam Yohanes 1 ayat 18 dikatakan di sana Anak tunggal Allah, ya. Istilah anak hanya untuk logos. Roh Kudus tidak, bukan anak, ya. Tapi untuk Roh Kudus dikatakan keluar dari Bapa dan Anak. Itu barat. Kalau timur berkata tidak, hanya keluar dari Bapa saja, tidak dari Anak. Nah, ini apakah perbedaan sangat prinsipil? Kalau menurut saya tidak, ya. Tapi gereja pecah. Itulah perpecahan yang pertama antara gereja barat sama timur. Barat disebut Katolik Roma, timur disebut Katolik Ortodoks. Ya, saudara paham, ya? Nah, saudara, perbedaan yang kedua, kalau timur mengatakan kesatuan Tritunggal itu terletak pada pribadi Bapa karena dia yang pertama. Baru Anak, baru Roh Kudus. Maka kesatuannya pada Bapa. Kalau barat tidak. Kesatuannya pada substansi atau hakikat. Bapa, Anak, Roh Kudus itu saling mendiami secara penuh, saling bersekutu, berelasi secara penuh dalam satu esensi yang sama, ya. Tetapi Bapa disebut Bapa sebagai yang pertama karena memang logical ordernya Bapa dulu, baru Anak, baru Roh Kudus. Tapi kalau timur berkata tidak, asalnya memang Bapa, maka dia yang pertama, baru Anak, baru Roh Kudus.
Nah, itu makanya nyambung tadi kan, Roh Kudus keluar dari Bapa saja, tidak dari Anak. Itu kalau timur. Maka kesatuannya harus pada pribadi Bapa. Saya pernah debat dengan Romo Ortodoks ya, lama sekali kami berdebat ya. Nggak ada kata sepakat ya. Tapi bagi saya perdebatan tentang ini pun tidak terlalu prinsip ya. Saya tidak mengatakan doktrin Tritunggal versi timur itu sesat ya. Tapi kalau ada orang yang terlalu keras itu mengatakan itu sesat, itu mereka tidak belajar dari sejarah gereja. Ya, tidak belajar dari sejarah gereja. Timur dan Barat di sini berdiri bersama-sama mempertahankan doktrin Tritunggal. Ya, jelas ya saudara ya. Nah, itu sejarahnya saudara, dan saya sudah menyatakan mana yang bidat, mana yang ajaran sesat ya, sedemikian lama ya. Mungkin dalam khotbah ini sedemikian lama, tapi kalau dalam ceramah ini hanya singkat saja. Ini hanya satu kelas saudara. Ini sebetulnya berkelas-kelas ini. Kalau seminar, berseminar-seminar ini, berseri-seri sebetulnya ya. Tapi tidak masalah, kita bahas secara ringkas dan saudara sudah tahu yang mana yang sesat, mana yang tidak ya. Ya, yang sesat itu modalisme yang mengatakan Bapa adalah Yesus, Yesus adalah Roh Kudus, Roh Kudus adalah Bapa. Sekarang muncul dalam bentuk yang baru, bukan bentuk yang baru, bentuk yang lama yang pakai nama baru. Oneness Pentecostalism. Diajarkan oleh orang-orang Pentakosta dari gereja Pentakosta tertentu, enggak semua. Gereja Pentakosta mainstream itu percaya Tritunggal. Ya, Bu Erni ini, Ivan dari gereja Pentakosta kan, aliran Pentakosta. Ya baptisannya Trinitarian, percaya Tritunggal. Tapi kalau Oneness Pentecostalism, itu baptisannya beda sendiri. Aku membaptis engkau dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hanya itu. Ini baptisan sesat ini. Padahal Tuhan Yesus sendiri ajarkan rumusan baptisan dalam Injil, dalam Matius 28 ayat 19 itu jelas sekali. Baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Maka rumusan baptisan yang benar, aku membaptis engkau dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Jelas ya saudara ya. Nah, itu Oneness Pentecostalism. Kalau di sisi lain dari Arianism tadi yang mengatakan Yesus Allah yang lebih rendah yang dicipta, yaitu mirip saksi Yehova dan banyak aliran sesat sekarang. Ya. Jadi apa yang dulu sudah dinyatakan sesat muncul sekarang dengan nama baru atau dimodifikasi sedikit ya, maka kita harus hati-hati. Karena pertama, ini kesimpulan pertama, Anda mengenali Yesus dari doktrin yang salah. Yesus yang tidak diajarkan Alkitab, hanya namanya saja yang sama, Anda tidak selamat. Kalau saya memberitakan Yesus yang hanya sebagai mesin penjawab doa, ya, hanya mesin penjawab doa. Lalu, minta, dia pasti kasih. Minta, dia pasti kasih. Dia pasti ikuti permintaanmu. Yesus yang seperti itu, yang hanya menjadi mesin penjawab doa, bisa menyelamatkan enggak? Enggak mungkin. Yesus yang berkorban di atas kayu salib, yang mati untuk dosa-dosa, itu yang menyelamatkan. Ya, Yesus teologi kemakmuran, yang diajarkan karismatik ekstrim itu tidak menyelamatkan orang. Kamu percaya Yesus pasti kaya, kamu percaya Yesus pasti sehat selalu, ya. Pasti dompetmu tidak pernah kering, selalu basah begitu. Itu ajaran yang menyesatkan. Dan Yesus yang seperti itu tidak menyelamatkan. Sama juga kalau diajarkan Yesus yang merupakan ciptaan saja, tidak akan menyelamatkan. Yesus yang adalah Bapa juga tidak menyelamatkan, saudara. Kaget saudara ya. Yesus adalah Bapa, Bapa adalah Yesus. Kan yang penting kan Yesus Allah. Tapi yang saudara tidak tahu, Yesus bukan Bapa. Yang mati di kayu salib bukan Bapa. Alkitab berkata yang mati di atas kayu salib itu Logos Allah, pribadi kedua Tritunggal. Ya, Bapa tidak pernah mati untuk dosa-dosamu. Roh Kudus tidak pernah mati untuk dosa-dosamu. Yang mati untuk dosa-dosamu adalah Logos yang kita kenal dalam Tuhan Yesus Kristus. Jadi Yesus yang kacau seperti itu bisa menyelamatkan? Nah, ini ada pengecualian. Kalau ada jemaat tidak diajar doktrin Tritunggal, lalu dia percaya Yesus adalah Bapa, Bapa adalah Yesus, dia adalah juru selamat, adalah Allah, juga manusia. Kalau dia tanpa pengertian yang benar begitu, saya yakin Tuhan selamatkan dia. Karena dia tidak dapat pengajaran yang benar. Tapi setelah diajar berulang-ulang, Bapa bukan Yesus, Yesus bukan Bapa, Roh Kudus bukan Bapa, Roh Kudus bukan Yesus, dia terus melawan dan ngotot mengatakan, tidak, yang benar itu Bapa adalah Yesus, Yesus adalah Bapa. Orang seperti itu menurut saya tidak akan selamat.
Karena dia melawan dengan sangat-sangat terang benderang ajaran Alkitab yang sangat jelas. Setiap pertentangan terhadap Tritunggal dan doktrin Kristologi yang sangat nyata, sesatnya tidak mungkin selamat. Semua bidat tidak mungkin selamat. Jadi jangan main-main. Yang penting percaya Yesus. Yesus yang mana? Kalau Yesus dari Hong Kong, tidak akan menyelamatkan kamu. Ya. Yesus dari Arab, tidak akan menyelamatkan kamu. Yesus dari Arab itu lahir di pohon korma. Di bawah pohon korma, itu tidak akan menyelamatkan kamu. Isa dilahirkan di bawah pohon korma, itu tidak menyelamatkan. Yesus yang lahir di kandang itu yang menyelamatkan kamu. Sebagaimana dikatakan Alkitab. Jadi jangan percaya sembarang Yesus ya. Mulai sekarang kalau berdoa kepada Yesus yang sejati. Anak tunggal Allah Bapa. Ya, pribadi kedua Allah Tritunggal yang sudah hidup taat dari lahir sampai mati untuk mengklaim hidup kekal dan mati di atas kayu salib untuk mengadakan penebusan dosa. Itulah Yesus yang menyelamatkan. Yang disaksikan Alkitab. Marilah kita pulang dan iman kita boleh ditumbuhkan dengan khotbah pengajaran firman ini. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur dan berterima kasih untuk saat ini kami sudah mendengar pengajaran firman Tuhan tentang Allah Tritunggal yang diajarkan Alkitab. Kami sudah melihat bagaimana doktrin Tritunggal yang diajarkan Alkitab dirumuskan dalam sejarah gereja berdasarkan apa yang diajarkan Alkitab. Dan kami juga sudah melihat bagaimana bidat-bidat dalam kekristenan itu muncul menyesatkan kami dan memalingkan orang Kristen dari keselamatan yang sejati. Pimpin kami Tuhan untuk menjadi orang Kristen yang setia kepada Tuhan, setia kepada Alkitab, setia kepada ajaran yang benar, setia kepada doktrin yang benar, dan jadikan kami terus bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan, dalam memuliakan Tuhan, dalam merendahkan diri kami, mencari apa yang menyukakan Tuhan, dalam mencari bagaimana kami serupa dengan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Kuatkan iman kami, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.